Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Kang Fajar. Jumpa kembali dalam Instagram Live Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan juga Maluku. Dan disiaran langsung dari timur Indonesia, kota Jayapura. Dan apa kabarnya Kang Fajar di hari Senin sore ini? Kalau kota Jayapura mendung-mendung ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk join di kegiatan kita di sore hari ini. Dan kembali lagi kami dari tim penyuluh Kanwil DJP Papa Brahma hadir. Saya Musli Anwari tentunya sebagai host dan saya tidak sendiri. Di studio kita sudah hadir teman saya, partner saya sebagai narasumber di sore hari ini yaitu Mas Iswadi. Selamat sore Mas Iswadi. Sore Mas Musli. Gimana kabarnya nih di hari Ya, Senin ini? ya alhamdulillah kabar baik ya. Semoga kawan pajak juga sehat-sehat semua ya. Meskipun suasana mendung tapi hati kita mesti ceria nih. Harus ceria, betul. Karena di awal weekday ya harus semangat menggebu-gebu di hari Senin seperti Betul. itu. Dan Kang Pajak, di sore hari ini kita akan membahas dengan tema NPPN. Nah, NPPN itu apa sih? Ada yang baru mendengar mungkin Kang Pajak atau udah pernah mendengar juga? Hari ini kita akan membahas Instagram kita adalah NPPN untuk apa dan siapa. Boleh mungkin dikasih clue NPPN itu apa sih kepanjangannya Ya. Mas Is? Kalau dari kepanjangan, PPN adalah norma penghitungan penghasilan neto, Mas Musli. Oke, jadi norma penghitungan penghasilan Penghasilan neto. Nah, mungkin kalau pajak ada yang udah pernah mendengar juga ya. Nah, kita akan bahas di sore hari ini di Senin ini santai-santai aja. Jadi Santai-santai. untuk kawan pajak yang mau bertanya juga boleh tinggal ditulis saja nanti di kolom chat. Nanti kita akan bahas sesuai dengan tema tentunya. Dan kita akan langsung di pembahasan kita akan terbagi akan beberapa ini ya segmen ya Mas Is ya. Kita dari yang basic dulu nih. Sebenarnya apa sih NPPN ini Mas Is ya? Siap. Dan kenapa orang pribadi harus menggunakan NPPN? Ya. Jadi ini ya Mas Musli ya. Jadi NPPN itu tadi seperti yang disampaikan adalah kepanjangan dari norma penghitungan penghasilan neto. Jadi ini adalah metode penyederhanaan penghitungan penghasilan neto, Mas Musli. Ya. Jadi secara konsep ketika wajib pajak punya usaha Mas Musli ya, pasti ada penghasilannya ya. Betul, ada bruto omsetnya ya, ya, ada omsetnya penghasilan ya, bruto. seperti itu. Lalu juga ada biaya-biaya atau beban. Nah, kalau mereka menggunakan metode pembukuan, itu kita harus mencatat semuanya Mas Betul, Musli. harus lengkap Harus ya, lengkap harus semua. lengkap. Dari beban-bebannya, dari penghasilan-penghasilannya gitu. Nah, ini NPPN itu hadir sebagai solusi agar biaya-biaya yang dihitung ini jadi lebih mudah, lebih sederhana karena dihitung berdasarkan persentase, Mas Muslim. Nah, jadi tidak perlu mencatat secara detail biayanya satu persatu. Oke, kalau pembukuan kan per akun seperti betul. itu. Apa namanya rinci seperti itu sesuai dengan kaidah akuntansi. Berarti tujuan dari NPPN hadir ini untuk wajib pajak orang pribadi ya, Iya. berarti ya, untuk menyederhanakan berarti seperti itu. Yang pakai adalah wajib pajak. Orang pribadi. Jadi secara ini ya dasar hukumnya, ini diatur di Undang-Undang PPH pasal 14. Dia mengatur siapa saja yang boleh menggunakan NPPN ini, Mas Ya. Musli. Yang boleh adalah dia wajib pajak orang pribadi. Orang pribadi, ya. Jadi pada yang badan itu tidak boleh ya. Oke, jadi itu ya kan pajak ya. Jadi yang berhak untuk menggunakan norma penghitungan ini adalah wajib pajak orang pribadi yang pertama ya, berarti ketentuannya ya. Lalu dia omsetnya selama setahun itu kurang dari 4,8 miliar. Oke. Lalu siapa saja ini nih yang boleh pakai? Jadi adalah para pedagang, toko online. Terus ada dari pekerjaan bebas ada konsultan, ada dokter, ada akuntan gitu, ada sejenisnya, Mas Oke, Musli. jadi mungkin kalau dijelaskan lagi tadi yang berhak menggunakan NPPN adalah wajib pajak orang pribadi yang pertama ya. betul. Ketentuan kedua adalah penghasilannya tidak boleh dari 4,8 ya, masih di bawah 4,8. Terus kemudian tadi contohnya yang menggunakan bisa pedagang, kemudian toko daring, konsultan ya, pekerjaan bebas itu yang menggunakan NPPN ini. Jadi dengan hadirnya NPPN ini berarti mempermudah ya. Betul, mempermudah. Yang tadinya mungkin kalau pembukuan ribet banget, lebih ribet, lebih rinci, seperti itu berbeda dengan perusahaan kan kalau wajib pajak orang pribadi tidak rigid itu seperti itu. Betul, ya. Dengan hadirnya NPPN berarti mempermudah ya Mas. Mempermudah. Ya, jadi ini ya NPPN ini hadir sebagai opsi bagi wajib pajak yang dia merasa ya biaya realnya sangat besar, lalu dia kalau pakai pembukuan dia ini ya kesulitan untuk mencatatnya Betul. Jadi dia akan
diarahkan untuk Diarahkan. memakai NPPN ini. Oke. Tapi ingat, ada batasannya tadi, batasan omsetnya Omsetnya. 4,8 miliar. Dengan catatan tadi wajib pajak keuangan pribadi Iya. di bawah 4,8 omset selama setahunnya seperti itu, dan yang menggunakan adalah terutama wajib pajak yang pekerjaannya bebas. Betul. Berarti itu tarif ya, berarti ada persentase ya Mas Is, ya? Persentase. Jadi dia persentase untuk menghitung beban tadi yang saya bilang. Jadi dia oke. tidak perlu mencatat secara manual satu persatu bebannya. Iya betul. Dia pakai persentase baku. Oke. Nah, jadi jika omsetnya sudah di atas 4,8 miliar, maka dia wajib pembukuan. Baru pembukuan seperti itu. Dan kita langsung masuk ke segmen berikutnya, mekanisme dan juga contoh perhitungan ini kan pajak. Jadi tadi kan menarik sekali sebenarnya dengan hadirnya NPPN ini menyederhanakan yang harusnya tadi pembukuan menjadi langsung kali tarif aja dari brutonya seperti itu, akhirnya baru dapat hasilnya seperti itu, neto seperti itu. Nah, cara kerjanya bagaimana nih Mas Is nih untuk NPPN ini? Rumusnya sebetulnya sederhana ya. Jadi penghasilan neto itu adalah penghasilan bruto dikali persentase NPPN-nya. Nah, NPPN ini beda-beda ya. Dia ada klasifikasinya, tergantung jenis usaha maupun lokasi usaha wajib pajak. Berarti di ketentuannya sudah diatur Sudah sebenarnya diatur, ya, sudah aturan diatur. turunannya tergantung pekerjaannya apa, Betul. kemudian lokasi usahanya di mana, seperti itu ada tarif-tarif tersendiri yang berbeda tiap wajib pajak orang pribadi tersebut. Ya, jadi persentase NPPN ini tidak sama rata. Itu ada daftar NPPN yang terdiri dari 3 kelompok. Itu dari 10 ibu kota provinsi, 10 ibu kota provinsi lainnya, dan daerah-daerah lainnya. Lalu persentase juga ditentukan berdasarkan klasifikasi jenis usaha atau pekerjaan bebasnya si wajib pajak ini, Mas Muslim. Jadi kalau dia dokter tadi ya, akuntan, arsitek, itu dia ada itunya, ada tarifnya sendiri, persentase ya, sendiri. itu, ya. Betul. Berarti misalkan kalau dokter di wilayah A dan B belum tentu NPPN-nya sama ya tarifnya seperti itu. Gini ya, betul. Jadi ini ada contoh kasus ya, misalkan dia ada freelancer gitu ya, desain grafis di Jakarta. Ini Jakarta kita tahu ya banyak freelancer di sana. Banyak sekali. Dia omset setahunnya 300 juta, 300 Yeah. juta rupiah. Dan ini persentase NPPN untuk profesi freelancer ini di Jakarta itu adalah 50%. Nah, berarti penghasilan neto dia adalah 300 juta tadi dikalikan dengan 50%. Sehingga penghasilan netonya adalah 150 juta rupiah. Begitu. Dan 150 juta itu menjadi penghasilan neto yang jadi dasar untuk penghitungan pajak. Betul, ya berarti betul. Seperti itu. Nah berarti sebenarnya NPPN ini sebagai jembatan penghubung ya Mas ya, untuk nyari penghasilan neto, simpelnya seperti itu ya. Iya. Lalu kalau kita misalnya ya, contoh kasus lagi ada profesi konsultan di Surabaya. Dia omset brutonya setahun tuh 400 juta. Nah, kita cek dulu nih NPPN di Surabaya ini berapa dia. Nah, misalkan 50% juga misalkan ya. Nah, maka tadi penghasilan netonya sama dengan penghasilan bruto dia tadi 400 juta dikali 50%. Jadi sama dengan 200 juta. 200 juta ini nanti dikurangkan dengan PTKP-nya, baru nanti dikalikan dengan tarifnya. Berarti memang sebenarnya sesuai dengan tujuan tadi ya di awal ya, menyederhanakan ya, daripada ribet-ribet pembukuan. Kalau memang secara ketentuan diperbolehkan bisa menggunakan NPPN seperti itu. Jadinya kawan pajak juga nanti, saya dokter nih seperti ini, atau saya pengacara, tapi bisa dicek lagi nih sesuai dengan zonanya ya, lokasinya di mana, supaya nanti tarif yang digunakan sesuai dengan ketentuan seperti itu. Jadi jangan sampai ini langsung 50% jeder semuanya ya. Berarti ada tarif ya Mas Iswadi ya. Jadi persentasenya kemungkinan dengan satu pekerjaan yang sama bisa berbeda ya. Betul. Ya. Jadi harus mengecek lagi untuk daerahnya di mana, kemudian pekerjaannya apa. Nanti baru kelihatan nih, untuk pekerjaan A dengan di daerah A adalah 50% seperti itu. Misalkan seperti itu. Seperti itu. Baru itu menjadi dasar untuk dikali bruto ya, baru akan dapat penghasilan neto. Nah, menarik ya berarti ya, menarik, mempermudah wajib pajak, apalagi mungkin tahun depan ini ya musim SPT tahunan seperti itu. Betul. Nah pertanyaannya adalah, ada nggak sih syarat apakah harus lapor dulu atau mengajukan nih saya mau menggunakan NPPN, atau kalau sudah terdaftar bisa langsung menggunakan NPPN ini Mas Is? Ya, jadi secara ini ya ada persyaratan wajibnya. Jadi wajib pajak orang pribadi tadi yang kita sebut di atas tadi, dia wajib memberitahukan pada DJP bahwa mereka akan menggunakan NPPN. Nah, secara normal ya, pemberitahuan ini harus dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak bersangkutan. Jadi misalkan
tahun pajak ini sekarang 2025, itu berarti awal paling lambat dia mulai ditetapkan bulan Maret, akhir Maret gitu. Akhir Maret sesuai dengan masa laporan ya berarti ya. Cuma kita tahu sendiri ya bahwa mulai 2025 ini itu ada aplikasi baru Mas Musli ya, ini namanya Cortex. Nah, jadi untuk jangka waktu ini dari DJP memberikan keringanan untuk pemberitahuan pengguna NPPN tadi diperpanjang sampai dengan akhir tahun. Nanti pemberitahuannya dilakukan di dalam Cortex. Oke, jadi mungkin untuk segera nih wajib pajak yang saya mau menggunakan NPPN nih, berarti harus mengajukan ya? Mengajukan lewat dulu, Cortex. Karena ketentuannya kalau ketentuan lama kan maksimal adalah di masa pelaporan SPT ya, untuk tahun depannya berarti ya, seperti itu. Jadi ketika bulan Maret, maksimal bulan Maret ya kalau bulan Maret kalau normal digunakan di tahun tersebut seperti itu ya, tahun pajak tersebut tapi dengan hadirnya Cortex diberikan kelonggaran. Jadi untuk wajib pajak nih yang masih ingin menggunakan NPPN untuk segera berarti mengajukan lewat Cortex. Seperti itu. Jadi lewat permohonannya ya diajukan seperti itu. Jadi prosesnya pun lewat Cortex seperti Cortex itu ya. semua. Lalu ada satu lagi Mas Musli ya. Jadi kan tadi kita nyatakan bahwa yang NPPN ini untuk wajib pajak yang istilah pembukuannya nggak mau itu ya, nggak mau detail ya. Tetapi jangan lupa bahwa ketika nanti dia menggunakan pencatatan, dia wajib pajak tetap wajib menyediakan pencatatan sederhana. Jadi dia mengenai penghasilan brutonya tuh apa saja yang diterima gitu ya. Lalu dia tadi misalnya secara global biayanya apa gitu ya. Jadi tetap harus ada pencatatan meskipun tidak detail ya. Jadi terlihat sih sebenarnya kalau ada pencatatan itu penghasilan bruto selama sebulan itu didapat dari mana aja ya berarti penghasilannya seperti itu. Kemudian sebagai catatan juga ada pengeluaran-pengeluaran terkait dengan diperolehnya penghasilan tersebut ya berarti. Jadi terus kemudian dapat keuntungan dengan ada PPN ini berarti sebenarnya simplifikasi untuk penulisannya ya, pembukuannya yang harusnya lengkap menjadi lebih simpel ya seperti itu. Nah kemudian kalau ada wajib pajak nih omsetnya di bawah 500 juta dan pakai PP 55 ya, misalkan UMKM, apakah NPPN masih bisa digunakan atau relevan? Iya, begitu ya. Ini memang karena mirip-mirip ya. Jadi antara NPPN dengan PP 55 ini atau PP 23 ya yang kita kenal itu, ini wajib pajak sering salah kaprah ya. Ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Kalau PP 55 atau yang PPh final UMKM yang kita kenal dengan tarif 0,5% itu adalah PPh final bulanan sifatnya. Sementara NPPN yang digunakan untuk menghitung ini adalah untuk PPh tahunan di SPT tahunan. Jadi NPPN itu dipakai jika WPOP memilih untuk dikenakan PPh menggunakan tarif umum pasal 17, bukan PPh final. Jadi ini adalah dua pilihan yang berbeda. Jadi gitu. Jadi kalau dia sudah pakai PPh final 0,5%, berarti nggak bisa pakai NPPN seperti itu. Jadi sekali lagi mungkin di awal kan syaratnya OP, kemudian di bawah 4,8. Tapi kalau dia memilih untuk pakai tarif yang PP 55 atau yang 0,5% ya PPh final, berarti kawan pajak nih nggak bisa pakai NPPN lagi, kecuali kalau memang di awal meskipun di bawah 500 juta mau menggunakan tarif biasa ya, bisa menggunakan NPPN berarti ya Mas Is. Seperti itu ya ketentuannya. Nah kemudian yang penting nih bagi WPOP yang memilih metode mana yang paling menguntungkan sebenarnya, mau pakai PPh 55 atau mau pakai NPPN yang sebenarnya, karena itu pilihan ya Mas. Betul. Jadi ini ya, ada masing-masing ada pilihan tuh, ada sanksi atau risiko jika tidak dijalani dengan benar. Jadi misalkan tadi jika dia mau menggunakan NPPN atau memilih NPPN tapi dia tidak mengajukan ke DJP, maka dia otomatis dianggap menggunakan metode pembukuan. Nah, lalu jika pembukuannya tidak ada atau tidak benar, nah ini sanksinya bisa kenakan sanksi ya. Nah, lalu bagaimana konsekuensinya jika omsetnya ternyata sudah melebihi batasan 4,8 miliar. Nah, jika tahun pajak ini misalkan kita masih pakai NPPN, lalu omset kita sudah lebih 4,8 miliar di tahun ini, maka mulai tahun depan itu sudah wajib menggunakan metode pembukuan di tahun berikutnya. Pembukuan dan juga pakai tarif biasa ya. Sudah tidak bisa lagi menggunakan NPPN yang pakai persentase langsung dapat penghasilan netonya nanti langsung menjadi perhitungan seperti itu. Jadi kembali lagi dipersilakan kepada wajib pajak
mau menggunakan NPPN boleh, Mm-mm. kalau masih diperbolehkan sesuai ketentuan atau pakai tarif biasa seperti itu. Mm. Dengan catatan tadi masih di bawah 4,8 ya seperti itu, dan khusus untuk yang tidak menggunakan PP 55. Jadi kalau masih menggunakan yang 0,5% berarti nggak bisa pakai NPPN lagi seperti itu ya. Oke. Dan sekali lagi kami persilakan kepada kawan pajak yang mau bertanya-tanya boleh terkait dengan NPPN ini apa. Dan kita akan menyapa selamat sore mungkin yang baru join juga kawan pajak di sore hari ini. Dan tema kita hari ini adalah NPPN, norma penghitungan penghasilan neto sambil belibet ya NPPN nih seperti itu. Dan kita rewind lagi sedikit ya. Jadi yang menggunakan NPPN adalah wajib pajak orang pribadi ya, orang Mas. pribadi. Ya? Mas, orang pribadi kemudian omsetnya dengan omset dalam setahun adalah 4,8 di bawah 4,8. Terus yang menggunakan adalah bisa misalkan pedagang, kemudian yang melakukan pekerjaan bebas seperti itu. Konsultan, dokter. Jadi kalau misal ada saudaranya konsultan, kemudian dokter dan lain-lain, segera infokan untuk segera mengajukan NPPN. Karena masih dibuka nih ketentuannya untuk bisa mengajukan, diberikan kelonggaran sampai dengan tahun ini ya. Akhir tahun. Tahun ini yang untuk digunakan untuk yang tahun 2025 gitu, seperti itu. Dan ada pertanyaan nih. Oke. Kalau saya punya usaha di 2 kota nih, yang berbeda, NPPN mana yang harus dipakai? Nah, usahanya banyak ya, banyak Kak, kayaknya. Nih, mantap ya. Jadi wajib pajak ya, kita juga doakan ini ya kesuksesan untuk wajib pajak kita. Sampai punya ini ya usaha di banyak kota berarti kan makin sukses ya usahanya ya. Amin. Nah, naik kelas ya. jadi kalau kita ada usaha yang berbeda di banyak kota tadi, kita gunakan persentase NPPN yang berlaku di kota masing-masing. Lalu dilakukan secara proporsional. Ya, misalkan berdasarkan omset di masing-masing lokasi. Makanya tadi kita sebutkan bahwa secara metode pencatatan kita mesti punya istilahnya apa? Omset tadi yang ada di masing-masing yang berbeda tadi. Jadi kita tahu bahwa yang di Surabaya kena sekian, yang di Jakarta kena sekian. Tetap gitu. proporsional ya. Jadi untuk betul. menghitung untuk netonya tetap menggunakan tarif sesuai dengan lokasinya ya, Mas. Ya. Lokasinya kemudian sesuai dengan pekerjaannya juga. Jadi tetap kalau misalkan praktek di beberapa kota seperti itu, luas banget jaringannya seperti itu. Tetap untuk menghitung penghasilan netonya menggunakan NPPN ini sesuai dengan tarif di kota-kota masing-masing seperti itu. Tergantung tarifnya dan juga pekerjaannya ya. Balik lagi. Jadi nanti kawan pajak kalau misal ini langsung dikulik nih, ini saya NPPN-nya di kota ini berapa seperti itu persentasenya, apakah 50%, 30% dan lain sebagainya. Dan apakah ada lagi satu lagi dari tadi Kak Niak ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian ada Kak Dinima, apakah persentase NPPN untuk dokter dan konsultan sama? Ya tadi sudah kita bahas ya, menarik nih yang tanyanya Kak Dini, bahwa untuk masing-masing profesi tersebut dia sudah ada tabelnya sendiri. Jadi bisa jadi antara misalkan dokter dengan content creator itu tidak sama. Kita jadi mesti lihat lagi di aturan tersebut, di lampirannya, apakah tarifnya sama. Misalkan tadi dokter 50%, bisa jadi yang content creator misalkan 60% beda-beda gitu. Betul. Itu. Jadi kita mesti lihat lagi di aturan yang berlakunya seperti apa di tabelnya. Jadi untuk Kak Dinima dan juga teman-teman kawan pajak ya, kalau mau bisa dilihat lagi di ketentuannya ya. Untuk NPPN tiap pekerjaannya itu apa, kemudian tiap kotanya juga presentasinya apa, supaya lebih pasti untuk tarifnya. Nanti ketika lapor sudah sesuai dengan ketentuan tentunya. Dan sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan kita sudah memasuki akhir acara kita. Sebelum kita tutup, mungkin dari Kak Iswadi ada closing statement untuk kawan pajak semuanya. Iya. Jadi tadi kalau kita recap ya, dari awal kita bahas bahwa NPPN itu adalah norma penghitungan penghasilan neto. Ini adalah cara simpel untuk menghitung penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi dengan omset 4,8 miliar per tahun atau lebih kurang ya. Dan dia wajib memberitahukan untuk penggunaannya ke DJP. Melalui apa gitu ya? Melalui Cortex tentunya sekarang ya. Dia kalau yang secara normal, ini normal ya, dia paling lambat 3 bulan di awal tahun pertama
tahun pajak tersebut. Jadi misalkan kalau 2025 berarti dia paling akhir adalah akhir Maretnya. Nah, tapi khusus karena tahun ini ada penerapan aplikasi Cortex, maka waktu pemberitahuan penggunaan NPPN itu diperpanjang Mas Bosli sampai dengan akhir tahun 2025. Begitu. Ada lagi? Sudah Ya, cukup? sudah cukup. Jadi misalkan ini ya wajib pajak orang pribadi terutama tadi mereka memilih NPPN ini itu tadi banyak keuntungannya karena apa? Dia lebih simpel, kita tidak perlu melakukan pembukuan. Ya lalu tadi dia tinggal pakai tarif yang berlaku sesuai dengan daftar lokasi dan daftar pekerjaannya. Begitu Mas Musli. Jadi untuk kan pajak nih yang mau menggunakan NPPN segera untuk melakukan pemberitahuan lewat aplikasi Cortex dan tentu saja masih dibuka sampai dengan akhir tahun 2025 ya. Jadi untuk persiapan SPT tahunan tahun 2025 ya. Gitu. Dan mungkin sekali lagi untuk kawan pajak yang ingin menggunakan norma penghitungan untuk segera melakukan pemberitahuan lewat aplikasi Cortex. Dan tentunya apabila masih membutuhkan informasi bisa datang ke KPP terdekat ya. Betul. Untuk dibantu dan bisa dikonsultasikan terkait dengan hambatannya. Dan terima kasih kepada kawan pajak yang telah hadir dan menyaksikan talk show IG Live kita di hari ini. Dan sebelum kita akhiri IG Live kita ada beberapa pesan sponsor. Kami mengingatkan kepada kawan pajak untuk selalu berhati-hati dan waspada dengan modus penipuan yang mengatasnamakan DJP. Media penipuannya bisa lewat telepon, SMS, chat, WA, dan lain sebagainya. Dan jika kawan pajak menemui atau mencurigai adanya penipuan tersebut, kawan pajak bisa konfirmasi ke Knip Pajak di 1.500-200 atau juga bisa konfirmasi ke KPP terdaftar atau KPP terdekat karena modusnya banyak nih dan macam-macam seperti itu. Dan untuk informasi lainnya kawan pajak bisa mengikuti sosmed YouTube kita karena banyak sekali informasi terkait dengan perpajakan di Pajak Papa Brahma. Dan terima kasih kepada kawan pajak yang telah mengikuti talk show kita sampai dengan selesai. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sampai jumpa di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Sore.